Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi perkuliahan tentang sejarah dan sistem pemerintahan Kerajaan Inggris Bersatu dan Irlandia Utara. Ada dua poin penting yang akan saya bahas di video kali ini. Pertama, mengenai gambaran umum sejarah Kerajaan Inggris Bersatu dan Irlandia Utara. Dan yang kedua, berkaitan dengan sistem pemerintahan Kerajaan Inggris Bersatu dan Irlandia Utara. Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah panjang. Sejarah umum dari Inggris atau Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara bisa kita lacak sejak abad sebelum Masehi, di mana di sini saya membagi 4 periodisasi waktu terkait sejarah panjang Kerajaan Inggris Raya Bersatu dan Irlandia Utara. Fase pertama adalah pada masa pra-Romawi sampai dengan masa pendudukan oleh suku bangsa Viking, di mana pada masa tersebut secara umum terdapat beberapa momentum penting seperti kedatangan bangsa Iberia hingga penguasaan bangsa Celt pada abad sebelum Masehi, kemudian pendudukan Kekaisaran Romawi yang berlangsung pada abad pertama Masehi sampai dengan abad ke-5 Masehi, hingga masuk dan berkuasanya suku bangsa Anglo-Saxon pada abad ke-5 sampai dengan abad ke-9 Masehi. Keberadaan bangsa Anglo-Saxon di tanah Britania ini pada kurun waktu abad ke-5 sampai abad ke-9 Masehi ditandai oleh beberapa kerajaan yang selama kurun waktu tersebut saling berupaya untuk menguasai satu sama lain. Hingga kemudian pada tahun 870-an terdapat upaya penguasaan yang dilakukan oleh bangsa Viking ke tanah Britania, di mana pada tahun-tahun sebelumnya beberapa kerajaan seperti kerajaan Mercia dan Northumbria sempat jatuh dalam taklukan Viking, dan pada akhirnya tahun 871 upaya penaklukan yang dilakukan oleh Viking mengalami kegagalan atau berhasil dihalau oleh Raja Alfred I yang berasal dari kerajaan Wessex. Apa yang dilakukan oleh Alfred I ini oleh banyak para sejarawan sering disebut sebagai penyatuan dari kerajaan Inggris. Dan sejak tahun 871 sampai dengan tahun 991, Alfred I dan keturunannya berhasil menyatukan berbagai kerajaan yang sebelumnya terpisah atau berdiri sendiri, dan selain itu mereka juga terus berupaya untuk menghalau berbagai serangan dari bangsa Viking yang sayangnya pada tahun 991 upaya untuk bertahan dari serangan bangsa Viking mengalami kegagalan hingga sampai tahun 1066 kerajaan Inggris jatuh kembali ke tangan bangsa Viking atau kerajaan Denmark. 1066 merupakan tahun yang monumental, tahun yang selalu diingat oleh masyarakat Inggris, karena pada tahun tersebut merupakan waktu di mana kerajaan Inggris atau suku bangsa atau kerajaan Denmark yang menguasai tanah Britania berhasil ditaklukkan oleh William I atau sering disebut sebagai William Penakluk. Ini menjadi awal mula atau penanda dari fase kedua sejarah panjang Inggris yang berlangsung sejak penaklukan masa William I hingga terjadinya revolusi Inggris yang berjalan, yang mana fase kedua ini berjalan dalam rentang waktu sejak abad ke-9 Masehi hingga abad ke-17 Masehi. Pada fase kedua ini terdapat beberapa momentum seperti penaklukan yang dilakukan oleh William I sebagaimana saya sebutkan sebelumnya tahun 1066, kemudian
William I ini kemudian digantikan oleh William II, Henry I, Henry II, Richard III hingga masuk ke kekuasaan Raja John I, di mana pada masa Raja John inilah terjadi pertentangan antara Raja John dengan para bangsawan yang berpuncak pada disepakatinya apa yang kemudian kita kenal sebagai Perjanjian Magna Carta. Perjanjian Magna Carta ini disepakati pada tahun 1215. Setelah itu ada juga yang kemudian sering dikenal sebagai Perang 100 tahun. Perang 100 tahun ini berlangsung sejak masa Edwardian atau masa ketika Inggris ini dipimpin oleh Raja Edward I, Edward II hingga Edward III. Ini berlangsung dari tahun 1337 hingga 1453. Perang 100 tahun ini pada gilirannya membawa efek terhadap internal kerajaan Inggris, yang itu kemudian berdampak pada pecahnya perang saudara atau perang perebutan kuasa antara keluarga-keluarga kerajaan yang sering dikenal sebagai Perang Mawar, di mana Perang Mawar ini berlangsung tahun 1455 sampai 1485. Dan Perang Mawar ini diakhiri oleh penyatuan yang dilakukan oleh Henry VII, di mana naiknya Henry VII sebagai Raja Inggris ini menandai kekuasaan dari dinasti Tudor yang berlangsung dari tahun 1485 sampai dengan 1603. Masa dinasti Tudor ini merupakan salah satu masa kejayaan Inggris di Eropa, di mana pada masa tersebut, baik pada masa Henry VII, Henry VIII maupun pada masa Elizabeth I, Inggris sempat menjadi negara yang secara politik dan juga secara militer disegani oleh negara-negara Eropa. Puncak dari dinasti Tudor ini ada pada masa pemerintahan Elizabeth I yang paling terkenal atau yang dikenal dengan penaklukan yang dilakukan oleh Inggris terhadap Spanyol tahun 1588, yang itu berlangsung pada masa Elizabeth I. Itu disebut sebagai suatu peristiwa yang monumental mengingat Spanyol saat itu dikenal sebagai salah satu negara yang terkuat di Eropa. Hingga kemudian para pengganti Elizabeth I, yaitu James I, Charles I, James II, dan para pewaris tahta berikutnya menghadapi berbagai gejolak internal, yang mana hal itu kemudian berefek pada terjadinya revolusi Inggris pertama pada tahun 1640 sampai dengan 1649 dan revolusi Inggris kedua pada tahun 1689 atau sering dikenal sebagai revolusi kejayaan. Revolusi Inggris kedua ini merupakan momentum yang menjadi salah satu momentum akhir dari fase kedua sejarah panjang Inggris, yang mana kemudian kita lanjut pada fase berikutnya yang merupakan fase ketiga yang ditandai dengan masa kepemimpinan Ratu Anna I sampai dengan masa kepemimpinan Ratu Victoria, yang itu berlangsung atau mengambil rentang waktu dari abad ke-18 Masehi sampai abad ke-19 Masehi. Fase ketiga ini ditandai oleh proses penyatuan kerajaan Inggris dengan kerajaan-kerajaan lain seperti kerajaan Skotlandia dan juga Irlandia, yang itu berlangsung pada tahun 1701 hingga tahun 1800. Dan pada fase ketiga ini juga terdapat perubahan dalam struktur pemerintahan Inggris, di mana Inggris mulai menerapkan sistem parlementer secara penuh yang membuat Perdana Menteri mendapatkan posisi tersendiri dalam pemerintahan. Itu berlangsung pada tahun 1721 dan fase ketiga diakhiri oleh masa Ratu Victoria yang kekuasaannya membentang dari tahun 1837 hingga 1901. Awal abad ke-20 merupakan fase keempat dalam sejarah panjang Inggris yang saya sebutkan di sini sebagai masa dinasti Windsor, di mana selama masa tersebut atau selama fase keempat dari sejarah panjang Inggris yang berlangsung hingga sekarang terdapat beberapa momentum penting.
seperti pemisahan Republik Irlandia pada tahun 1922 yang pada akhirnya pemisahan Irlandia ini membuat kerajaan Inggris mengambil nama sebagai United Kingdom and Northern Ireland atau Kerajaan Inggris Raya Bersatu dan Irlandia Utara. Pada abad ke-20, Inggris juga mengalami serangkaian peristiwa sejarah yang cukup monumental seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II, kemudian upaya untuk bergabung dan keterlibatan Inggris ya dalam integrasi Eropa yang berlangsung selama tahun 1973 hingga tahun 2019, dan yang sekarang ini sedang berlangsung adalah pemisahan Inggris dari Uni Eropa dan berbagai kebijakan atau posisi politis Inggris pasca integrasi Eropa. Untuk sesi berikutnya saya akan berfokus dalam menjelaskan proses penyatuan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara. Jadi di antara 4 fase panjang sejarah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara ini saya kira cukup penting bagi kita untuk berfokus pada proses bagaimana Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara ini terbentuk. Oke, saya bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Penyatuan dari Kerajaan Inggris Raya diawali oleh Laws of Wales Act pada tahun 1535 yang proses penandatanganannya, proses kesepakatannya itu berlangsung sejak tahun 1535 hingga tahun 1542. Ketika itu Inggris berada pada masa pemerintahan Henry II, di mana Laws of Wales Act ini merupakan ketentuan yang disusun oleh Parlemen Wales ketika Inggris ya berada di bawah kepemimpinan Henry VIII ya, Henry VIII ya. Saya ralat bukan Henry II tapi Henry VIII yang secara umum ini berisi mengenai deklarasi yang menyebutkan bahwa Wales merupakan bagian dari kerajaan Inggris. Yang dilanjutkan masih pada masa pemerintahan Henry VIII ya, dalam bentuk Crown of Ireland Act tahun 1542, yang mana dalam Crown of Ireland Act ini kedua negara bersepakat untuk bersatu. Kurang lebih hampir 100 tahun setelahnya, pada tahun 1603 terdapat apa yang dikenal sebagai Union of the Crown Act, yang mana 1603 ini merupakan ya, pemerintahan pengganti dari Henry VIII, di mana Union of the Crown Act ini berisi tentang kesepakatan bahwa Inggris dan Skotlandia berhak dipimpin oleh raja yang sama. Tetapi ya, Inggris dan Skotlandia sekalipun dipimpin oleh raja yang sama, dalam Act tersebut masih dianggap sebagai dua kerajaan yang terpisah. Jadi Union of the Crown Act ini berbicara mengenai siapakah nanti yang menjadi ahli waris penguasa kerajaan Inggris pasca mangkatnya atau pasca selesainya Ratu Elizabeth I. Oke, selanjutnya pada tahun yang sama juga terdapat apa yang dikenal sebagai Union of England and Scotland Act tahun 1603 yang berisi serangkaian upaya untuk menyatukan Inggris dan Skotlandia atau untuk membuat agar kerajaan Inggris dan Skotlandia itu bisa bersatu. Oke, selanjutnya 100 tahun kemudian pada masa pemerintahan Anna I ya, ada yang disebut sebagai Act of Security tahun 1704 ya, di mana ini merupakan bentuk protes dari
parlemen Skotlandia terhadap berbagai tawaran yang dilakukan oleh kerajaan maupun parlemen Inggris, dan setahun setelahnya parlemen Inggris memberikan respon dalam bentuk Alien Act 1705 yang menetapkan suatu ketentuan bahwa masyarakat Skotlandia itu dianggap sebagai warga negara asing. Ya, sekalipun demikian, Alien Act tahun 1705 ini berisi satu pasal yang memungkinkan dicabutnya atau tidak berlakunya Act tersebut, ya, dengan syarat bahwa Parlemen Skotlandia bersedia bernegosiasi ulang terkait penyatuan Inggris dan Skotlandia. Jadi ini merupakan salah satu bentuk paksaan, ya, atau tekanan yang diberikan oleh Parlemen Inggris terhadap Parlemen Skotlandia, dan barulah kemudian kesepakatan antar Parlemen Inggris dan Parlemen Skotlandia ini terwujud dalam bentuk Treaty of Union tahun 1706 dan Act of Union tahun 1707, yang mana Act of Union tahun 1707 ini merupakan kesepakatan antara Parlemen Inggris dan Skotlandia untuk menyatukan diri dalam satu parlemen bersama yang bertempat di Westminster, London. Dan penyatuan pemerintahan antara Britania Raya dan Irlandia itu baru terjadi pada tahun 1800. Jadi ketika Inggris dan Skotlandia parlemennya sudah bersatu, tahun 1800 gabungan dari Inggris dan Skotlandia yang kemudian disebut sebagai Britania Raya memilih untuk bersatu melalui apa yang dikenal sebagai Act of Union tahun 1800. Sekalipun demikian, pada awal abad ke-20 beberapa kaum nasionalis di Irlandia berupaya untuk mencari kemerdekaan dan memisahkan diri. Sehingga pada tahun 1921 dibentuk parlemen yang terpisah untuk Irlandia Utara dan Irlandia Selatan. Dan parlemen atau badan legislatif Irlandia Selatan ini pada gilirannya memisahkan diri, dan itu merupakan penanda dari berdirinya Republik Irlandia yang secara resmi merdeka pada tahun 1922. Dengan demikian, keberadaan dari sejarah panjang proses penyatuan Kerajaan Inggris Raya Bersatu dan Kerajaan Inggris Raya Bersatu dan Irlandia Utara, ya, dengan demikian bisa disebutkan bahwa sejak tahun 1921 Kerajaan Inggris Raya Bersatu itu wilayahnya hanya sebatas wilayah Kerajaan Inggris, Skotlandia, Wales dan juga Irlandia Utara, sehingga secara resmi nama kenegaraan dari negara tersebut sering disebut sebagai Kerajaan Inggris Raya Bersatu dan Irlandia Utara. Sistem pemerintahan Inggris atau Kerajaan Inggris Raya Bersatu dan Irlandia Utara menganut sistem parlementer, di mana sebagaimana yang saya sampaikan minggu kemarin, dalam sistem parlementer, badan eksekutif maupun badan legislatif saling bergantung satu sama lain. Badan eksekutif Inggris sendiri terdiri dari raja atau ratu, perdana menteri, dan kabinet. Raja atau ratu sebagai bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat merupakan salah satu warisan sejarah yang telah ada sangat lama. Dan kekuasaan raja atau ratu ini bersifat simbolis, dan secara umum raja atau ratu memiliki fungsi untuk memberikan saran kepada Perdana Menteri. Semakin terbatasnya kekuasaan raja atau ratu Inggris tidak bisa dilepaskan dari berbagai dinamika internal atau dinamika yang terjadi
dalam sejarah panjang kerajaan Inggris yang pada gilirannya menghasilkan beberapa perjanjian atau kesepakatan seperti perjanjian Magna Carta, kemudian munculnya Bill of Rights sebagai hasil dari revolusi Inggris, hingga munculnya posisi Perdana Menteri dalam pemerintahan Inggris sejak masa pemerintahan Raja George I. Selain sebagai simbol, Raja atau Ratu Inggris juga berfungsi atau memiliki peran dalam menandatangani rancangan atau undang-undang yang telah disahkan oleh Parlemen Inggris. Tidak seperti raja atau ratu yang hanya sebatas simbolis, Perdana Menteri merupakan posisi yang memegang kendali penuh atas pemerintahan Inggris, di mana Perdana Menteri ini merupakan sosok yang umumnya merupakan pemimpin partai mayoritas dalam Majelis Rendah atau House of Commons, di mana Perdana Menteri ini memiliki wewenang untuk mengangkat menteri-menteri yang ia pilih dalam kabinet serta menetapkan berbagai kebijakan selama pemerintahannya. Wewenang dari Perdana Menteri ini dilegitimasi melalui adanya proses pemilihan umum yang demokratis. Dalam pemilihan umum, para pemilih diharuskan untuk memilih anggota parlemen yang sebagian besar didasari oleh preferensi mereka atau para pemilih tersebut terhadap kandidat Perdana Menteri yang berasal dari partai-partai besar. Sekalipun demikian, keputusan yang dibuat oleh seorang Perdana Menteri dibatasi oleh prinsip tanggung jawab bersama, yaitu satu prinsip yang menekankan bahwa keputusan yang dibuat harus melalui proses musyawarah dan kesepakatan yang ada dalam kabinet. Dan keputusan harus dicapai melalui konsensus. Kabinet sendiri yang bertugas untuk membantu Perdana Menteri terdiri atas lebih kurang 20 menteri yang bekerja atas asas tanggung jawab menteri, di mana asas tersebut berisi mengenai tanggung jawab para menteri terhadap departemen atau lembaga yang mereka pimpin, dan juga mereka juga mesti bertanggung jawab terhadap parlemen. Sebagian besar anggota dari kabinet berasal dari partai mayoritas yang tergabung dalam House of Commons, dan sebagian kecil lainnya berasal atau dipilih dari House of Lords yang merupakan majelis tinggi dalam Parlemen Inggris. Anggota kabinet yang menentang kebijakan pemerintah dan merasa terdorong untuk membuat oposisi yang dikenal di depan umum harus mengundurkan diri dari kabinet. Selanjutnya, Badan Legislatif. Badan Legislatif Inggris merupakan parlemen yang dikenal sebagai parlemen bikameral atau parlemen yang terdiri atas dua kamar yang meliputi House of Commons atau majelis rendah yang merupakan badan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat dari berbagai calon-calon yang ada di partai politik. Yang kedua adalah House of Lords atau majelis tinggi yang merupakan perwakilan yang berisi para bangsawan yang umumnya didasarkan pada warisan turun-temurun. House of Commons atau majelis rendah adalah ruang terpilih publik parlemen yang para anggotanya bertugas untuk berdiskusi atau berdebat mengenai isu-isu politik besar yang terbaru serta mengajukan proposal atau rancangan untuk undang-undang baru. Selain itu, House of Commons juga memiliki tugas untuk meneliti dan mengkritisi kinerja pemerintah atau dalam hal ini adalah badan eksekutif serta mengusulkan adanya revisi undang-undang, di mana House of Commons ini biasanya memiliki 7 atau 8 komite tetap yang berdenominasi A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi memiliki kode dalam bentuk huruf yang masing-masing biasanya memiliki 16 sampai 50 anggota. Dan tidak seperti House of Commons, House of Lords merupakan badan yang tadi saya sebutkan berisi para bangsawan yang didasarkan pada warisan turun-temurun. Di mana House of Lords ini
Tidak seperti House of Commons, ya, badan tersebut ya atau House of Lords ini hanya bertugas untuk menyetujui atau menangguhkan RUU yang dirancang oleh House of Commons. Oke. Badan yudikatif ya. Sementara itu badan yudikatif Inggris itu merupakan pengadilan Inggris yang disebut atau dikenal sebagai lembaga non-politis dan tidak memiliki otoritas untuk meninjau tindakan parlemen maupun eksekutif. Pengadilan Inggris ini dipimpin oleh seorang kanselir yang merupakan anggota dari House of Lords, di mana penunjukan anggota dari lembaga pengadilan Inggris dilakukan oleh raja atau ratu atas rekomendasi kanselir dan parlemen serta pimpinan dari badan eksekutif. Oke, selanjutnya kita akan membahas atau saya akan menyebutkan mengenai partai-partai politik yang ada di Inggris. Secara umum ada banyak sebenarnya partai-partai politik yang ada di Inggris, tapi hanya dua yang paling besar, yaitu Partai Konservatif dan juga Partai Buruh. Partai Konservatif ini merupakan partai yang telah berdiri sejak tahun 1830 yang pada awalnya merupakan representasi dari kaum aristokrat dan bangsawan pemilik tanah yang seiring waktu mulai mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Sementara Partai Buruh itu berdiri sejak tahun 1900 yang pada awalnya merupakan aliansi organisasi sosialis dan serikat buruh. Sekalipun demikian, baik Partai Buruh maupun konservatif ya tidak jarang selama mereka berkuasa ya mereka mengeluarkan kebijakan yang lebih pragmatis yang umumnya bertujuan untuk mempertahankan kuasa yang mereka dapatkan. Demikian tadi pemaparan mengenai ringkasan kuliah sejarah dan sistem pemerintahan Kerajaan Inggris Bersatu dan Irlandia Utara. Kita bertemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.